jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan lahwal hadis sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir dan Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, ketika menyebutkan penafsiran ayat ini, beliau bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan, demi Allah, wallahi, 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 yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat itu adalah al-ghina, lagu-lagu. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala jilid 6 halaman 333. Wa an Abi Amir, dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Amir wa Abi Malik Al-Asy'ari, dan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwam, sebagian kaum, yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan. Jadi kalau dikatakan menghalalkan berarti asalnya haram, tapi mereka menghalalkan al-hira. Al-hira itu artinya zina. Wal harir, dan sutra bagi kaum laki-laki. Wal khamra, dan khamar, minuman keras. Wal ma'azif, dan musik-musik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ikhwani wa akhwat, setelah kita dengar ayat yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, bahkan bisa dikatakan pengharamannya syibhul ijma', hampir dikatakan merupakan ijma' para ulama al-a'immatul arba'ah, baik Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Thayyib Abu Hanifah rahimahullah. Semua bersepakat akan keharaman al-musiqa wal ghina. Lalu kemudian kita masih berusaha untuk kemudian mengkonsumsinya. Baik. Oleh karenanya hendaknya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita katakan bahwa oleh-oleh kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau masih ada di antara kita yang melakukan hal yang seperti ini, pulang dari majelis ini, ambil kaset-kaset yang berisi lagu-lagu. Ada yang kita lakukan, jangan dihadiahkan. Kalau dihadiahkan, nah ini sama saja membantu orang lain melakukan kemungkaran. Gunakan kaset itu untuk merekam ceramah. Atau kalau tidak bisa lagi dimanfaatkan, dibakar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik insyaallah, dan kita menggantikan dan kita mengisi rumah-rumah kita dengan kalamullah, yaitu dengan kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, baik kita yang langsung membacanya atau dengan mendengarkan kaset dari para qurra dan masyayikh. Dan alhamdulillah, jangan kita mengatakan ini adalah sesuatu yang sulit untuk saya tinggalkan. Betapa banyak di antara kita dan barangkali kita semua sebelum mendapatkan hidayah, juga ikut menikmati hal-hal yang seperti itu. Namun ketika Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, ya maka kecintaan kita kepada hal yang seperti itu telah dibandingkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lebih baik billahi ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, beliau mengatakan, la yakunanna fi hadhihi ummati khasfun wa qadhfun wa naskhun. Akan ada di umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasfun. Apa itu khasfun? Bencana longsor atau tanah amblas yang sering terjadi di mana-mana. Tanah amblas, bencana longsor dan seterusnya. Wa qadhfun, atau lemparan-lemparan batu kerikil. Wa maskhun, atau yang dirubah rupanya. Wa dzalik, kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, idza syaribu al-khumur, jika mereka sudah menjadikan khamar itu sebagai minuman mereka. Wattakhadhu al-qainat wa darabu bil ma'azif, dan mereka menyewa biduan-biduan, baik laki-laki maupun perempuan. Wa darabu bil ma'azif, dan mereka memainkan alat-alat musik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat ini
Kalau ada pernikahan misalnya, terkadang yang dipikirkan itu dulu, ya, elektronnya, orkesnya. Keberkahan apa kira-kira yang datang dari pernikahan yang seperti ini? Yang menampilkan orang-orang yang semi telanjang, berjingkrak-jingkrak seperti orang yang setrum, misalnya, maka pemilik pesta itu yang bertanggung jawab atas dosa semua orang yang melakukannya pada malam itu, baik yang mendengar, melihat, dan seterusnya. Wallahu musta'an. Dan hendaknya kita jangan ikut latah dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Kalau hal itu kita yakin melanggar syariat, maka kita harus berani berkata tidak, walaupun kita mendapatkan celaan dari banyak orang. Kalau Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardh tudilluka 'an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Ya, karena banyak tanggapan orang yang miring kalau misalnya ada pesta tidak ada elektronnya misalnya. Ya, ada yang mengatakan itu pesta takziah. Biasa yang berkata seperti itu. Dan ini adalah merupakan tantangan ya bagi kita, dan insya Allah kita akan tetap teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini di antara bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-ma'azif, yaitu musik-musik dan lagu-lagu. Bahkan, kata para fuqaha ketika menjelaskan pembahasan seputar jual beli budak, kalau ada orang yang membeli budak dan mendapatkan budak ini pintar menyanyi, maka itu salah satu di antara aib yang bisa menjadi sebab budak itu dikembalikan dan dia membatalkan jual beli. Ini dalam masalah budak. Allahu musta'an. Dan sungguh sangat disayangkan musik-musik dan lagu-lagu telah masuk ya, pada semua hal, baik itu pada handphone atau pada alarm atau pada jam dinding misalnya, dan seterusnya. Makanya ikhwan wa akhwati, kalau masih ada di antara kita yang nada deringnya barangkali adalah musik-musik, mari kita ganti. Mari kita ganti wala ka'asyur, dan kita mendapatkan pahala insyaallah. Diganti dengan apa? Bukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini juga difatwakan oleh para ulama, jangan menjadikan ayat Al-Quran sebagai nada dering. Ya, katanya yang sampai kita berada di dalam masjid, ketika ada panggilan, dan itu menjadikan kita menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalnya sementara kita memegang handphone kita, ada panggilan dengan nada dering ayat-ayat Al-Quran, dan kita terpaksa untuk menerima panggilan itu, katakanlah panggilan darurat, dan seandainya terlambat barangkali langsung hilang 5 juta atau 10 juta, ya ada orang yang seperti itu. Makanya kalau terkadang syabakah atau signal kurang baik, itu banyak orang yang marah-marah, apalagi para bisnismen. Makanya jangan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena kapan kita memotong ayat-ayat Allah, itu sama saja kita beralih dari mendengarkan ayat Allah ke mendengarkan perkataan manusia. Apalagi kalau misalnya tidak sempurna ayat itu dibacakan dan kita memotongnya sehingga membuat ayat itu tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Misalnya ada di antara kita yang menjadikan nada deringnya adalah surat Al-Ma'un, dari suara salah seorang syekh atau qari, dan ada panggilan dan terdengar surah Al-Ma'un, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yud'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin, dan dia langsung menghentikannya. Maka ini berubah maknanya 180 derajat. Sungguh celaka bagi orang-orang yang salat. Kemudian kita angkat. Berarti kita mengatakan bahwa orang salat itu celaka. Padahal sambungannya menjelaskan alladzina hum 'an salatihim sahun. Bisa dipahami, teman? Jadi kita menggunakan nada dering biasa, bukan lagu-lagu dan bukan juga ayat-ayat, tetapi menyimpan ya file ayat-ayat Al-Quran di dalam handphone kita tidak mengapa, dengan tujuan untuk kita merajaah, mengulangi hafalan kita, tapi tidak dijadikan sebagai nada dering. Allah Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diremehkan oleh banyak manusia bahkan kaum muslimin, yaitu at-tafsir fi
fil mikyali wal